Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Indah. Hari ini kita masuk pada pembelajaran ketiga loh untuk materi sistem peredaran darah. Sekarang kita akan membahas mengenai gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah. Ayo semua ikuti pembelajaran Ibu Indah. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat ya, dan semua terhindar dari COVID-19. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita refresh dulu ya. Kalau Bu Indah bilang, ayo hidup sehat, kalian harus jawab, ayo, ayo, ayo. Kalau Bu Indah bilang, ada gangguan? No way. Kita mulai ya. Ayo hidup sehat. Oke. Sekarang ada gangguan? Iya, betul sekali. No way. Ayo kita mulai belajar. Nah, sebelum kita masuk dan belajar, kita akan mempelajari materi di dalam. Ibu ingin kalian melihat dulu nih, ada apa di gambar ini. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan ibu apa yang sedang dilakukan bapak tersebut? Oke, betul sekali. Sedang apa ya bapaknya? Sedang mengecek tekanan darah 100. Terus yang kedua, kira-kira tekanan yang terlihat itu tinggi atau rendah? Ya, betul sekali, tinggi. Nah, kalau tekanannya tinggi, apakah ada dampak bahaya? Ya, betul sekali. Pastinya akan berbahaya. Nah, apa bahayanya dan kenapa ini bisa terjadi? Kita akan belajar materi ini pada slide selanjutnya. Nah, tapi sebelum kita mempelajari ya, ada tujuan yang Ibu harapkan ketika kalian belajar. Yang pertama, kalian mampu menganalisis gangguan pada sistem peredaran darah. Terus yang kedua, nanti tuh kalian mampu mengaitkan gangguan dan jenis-jenis teknologi pada sistem peredaran darah. Ketika nanti kalian sudah bisa melakukannya, Ibu harapkan kalian dapat memberikan saran dan argumen ya terkait ini. Selanjutnya nanti kalian untuk cakap teknologinya Ibu harapkan nanti dapat membuat buklet. Buklet itu adalah buku yang berisi informasi bagian dalam, ada gambar sama ada beberapa informasi penting di dalamnya. Oke, kita bahas yang pertama. Kita akan mempelajari gangguan sistem peredaran darah. Apa saja? Banyak ya. Salah satunya adalah serangan jantung. Wah, ini adalah salah satu penyakit mematikan loh, karena penyakit ini tidak terduga. Kalau tiba-tiba kemudian sesak, nah ini yang sangat ditakutkan. Serangan jantung itu sebenarnya apa sih? Jadi serangan jantung itu adalah gangguan pada sistem peredaran darah yang serius dan tergolong sebagai kondisi kegawatan medis ya. Jadi serangan jantung ini juga ada stadiumnya loh. Untuk stadium-stadium yang udah parah banget, biasanya nggak bisa lagi tuh ditolong sama namanya ring. Karena udah terlalu banyak titik yang buntu ya pembuluh darahnya. Nah, biasanya ini disebabkan oleh bekuan darah di pembuluh darah jantung atau kita sebut dengan aterosklerosis. Beberapa gejala serangan jantung, nah ini ya bisa kalian juga nanti jadikan perhatian. Yang pertama nyeri dada, sesak napas, pusing, merasa lemah, serta timbulnya perasaan cemas yang luar biasa. Penyebab utama serangan jantung adalah penyakit jantung koroner. Nah, itu kita harus hati-hati sekali. Yang kedua, anemia sel sabit. Coba kamu lihat gambarnya. Beda banget ya. Harusnya kan sel darah merah itu bentuknya bikonkav ya, bulat bikonkav. Nah, orang kalau kena anemia sel sabit, itu bentuk dari sel darah merahnya memanjang. Jadi tidak pada bentuk yang normal. Nah, apa yang menyebabkannya? Ini nanti sel darah merah itu jadinya lengket dan kaku hingga menghambat aliran darah. Anemia sel sabit merupakan penyakit genetik loh. Penderita kondisi ini bisa mengalami kerusakan organ tubuh dan rasa sakit yang tidak tertahankan. Nah, ada juga yang genetik lain yaitu hemofilia. Hemofilia itu adalah penyakit darah sukar membeku. Biasanya kan kalau kita terluka tuh darah nanti akan membeku.
Tapi kalau orang terkena penyakit hemofilia, darah itu tidak bisa berhenti, harus butuh penanganan dokter dan tindak lanjut. Nah, ini juga ada leukemia. Leukemia ini adalah salah satu kita sebut juga dengan kanker darah ya. Leukemia ini adalah salah satu bentuk dari, nah ini kan kanker darah, di mana sel darah putih menjadi ganas dan diproduksi secara berlebihan dalam sumsum yang belum diketahui penyebab pasti dari kondisi ini. Kalau sel darah putih itu berlebihan, itu juga nggak baik untuk tubuh kita. Kenapa? Karena dia bisa memakan seluruh senyawa-senyawa yang baik di dalam tubuh, dan itu nanti mengganggu sistem kerja tubuh. Apa saja banyak ya, ada hipertensi, ada aterosklerosis. Hipertensi itu tekanan darah tinggi, tadi itu loh yang kita contoh di awal. Kalau aterosklerosis itu ada penyumbatan, biasanya karena kolesterol. Adalah trombosis vena dalam. Nah, ini kalau mirip seperti varises ya, tapi dia di bagian dalam. Ada iskemia, ada stroke. Wow, stroke itu banyak ya. Ini harus dihati-hati. Banyak loh sekarang kasus anak muda itu juga yang bisa mengalami stroke. Nah, kita harus hati-hati ya. Anemia, ayo, siapa yang pernah mengalami anemia? Biasanya anemia ini wajah nampak pucat, lesu, ya kekurangan darah ya. Kekurangan hemoglobin tepatnya. Anemia aplastik, anemia autoimun. Nah, ini banyak jenis anemia ya. Ada juga polistimia dan hemofilia. Nah, itu tadi beberapa contoh gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah. Tapi ilmu kedokteran juga sangat canggih ya. Jadi banyak sekarang prosedural yang bersifat alat-alat teknologi yang dikembangkan untuk menangani gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah. Salah satu contohnya itu ini. Bisa kalian lihat di layar. Ini adalah pacemaker. Pacemaker ini adalah alat pemacu detak jantung. Jadi dia berfungsi untuk menstabilkan detak jantung dengan memberi impuls listrik berkekuatan ringan. Nah, banyak ya, ada pemasangan ring, ada bypass, itu untuk jantung, banyak prosedural sekarang yang bisa digunakan, tapi tetap harus hati-hati. Karena penyakit jantung, apalagi untuk yang stadium-stadium akhir, itu biasanya susah untuk dilakukan pengobatan. Nah, ini juga angioplasti, ini mirip ya. Cuman ini konsepnya jadi kayak ada kateter gitu dimasukkan ke dalam pembuluh darah yang membuntu itu nanti akan diberikan berupa seperti ini nih. Kalau kalian lihat, jadi alat berupa kateter nanti yang membuka jalan sehingga nanti peredaran darah kembali lancar. Nah, begitu. Banyak lagi, ada elektrokardiograf, biasa dulu ya, yang kalau kita lihat gambar-gambar di film-film yang banyak ditempelin di bagian dada. Ada terapi gen, ada transplantasi jantung, tapi ini biasanya jarang sekali. Ada radioaktif scanning, nah itu mirip seperti CT scan ya. Nah, ini tadi yang Ibu bilang ada operasi bypass jantung. Oke, tadi udah selesai kita membahasnya. Coba sekarang kita buat rangkuman ya. Yang pertama, silahkan. Betul sekali, ada gangguan, ada juga teknologi. Yang kedua, ya betul, ada hipertensi, ada aterosklerosis, ada sel sabit tadi ya, kemudian ada leukemia, ada hemofilia. Betul sekali, keren kalian. Untuk teknologi, ya betul. Apa saja? Iya, betul ya. Ada pacemaker, ada bypass, kemudian bisa juga pakai scanning. Banyak ya, banyak sekarang alat-alat teknologi yang dikembangkan untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit pada sistem peredaran darah. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajarannya bisa kalian terima dengan baik dan selalu jaga kesehatan karena kesehatan itu penting untuk diri kita. Dan selalu ingat ya untuk makan makanan sehat, meninggalkan makanan-makanan yang tidak baik untuk tubuh kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.